memang dulunya boro-boro punya panenan sendiri ya. Iya. Buat makan aja itu jujur kesusahan kita dulu ya. Iya. Bang Herman. Oh iya ya, gimana Bang? Gimana? Yo. Ini abang Kenapa? kan orang asli Banjarnegara kan. Iya, Nih, terus banyak yang penasaran kok bisa sih hidup di Wonosobo. Apakah ada ceritanya nih? Ada perkenalan lah ya intinya sama istri. Itu bagaimana? Apakah bisa diceritakan? oh ini penonton kepo. Berarti keponya intinya kayak gini ya. Gimana waktu kenalnya kok Iya. bisa dapat orang Wonosobo gitu? Karena saya Iya. aslinya Banjarnegara gitu. Oh ya nanti tak ceritakan ya, nanti jangan pelit-pelit lah. Nanti tak ceritakan sejarahnya kayak gimana. Jadi dipantau terus ya. Ini mumpung saya nanggung ini ya, sudah tak potong untuk bagian atasnya. Ini tak lanjut habisin ini dulu untuk pelepahnya. Nah ini teman-teman, ini saya lagi melakukan pangkas pelepah ataupun pruning. Wah ini kok netizen ada-ada aja. Ini Bang Herman kenal sama Mbak Dewi itu kenal di mana ya, nanti tak ceritakan ya daripada penasaran. Oke. Nah, oke teman-teman. Karena tadi Teman kita. ada yang penasaran ya. Iya. Saya itu dulu berarti pas kenal sama kamu itu di mana gitu ya. Ya. Intinya kayak gitu. Nah, ini tak sembari bercerita ya, mengenang masa-masa dahulu ya. Jadi buatnya kalian yang jomblo, wah silahkan nangis batin lah ya. Nah, ini teman-teman, ini posisi saya lagi beraktivitas di kebun salak, tapi karena ada pertanyaan seperti tadi, mungkin kita bisa ceritakan masa lalu kita, mungkin kenalnya di mana? Boleh? Boleh. Oh iya. Jadi gini teman-teman, di tahun 2013 dulu ya, itu posisinya saya kan merantau ke Kalimantan ya. Iya. Dan waktu itu datangnya ke lokasi pas kita tinggal di situ itu lebih duluan saya, 3 bulan ya waktu itu ya. Saya datang Desember. Desember, kalau saya itu kalau tidak salah bulan 9 apa bulan 8 gitu ya. Iya. Nah itu posisi saya itu merantau. Saya merantaunya itu ngikut sama bibi saya teman-teman, nggak sama orang tua saya. Bibi itu tante. Tante gitulah ya, berarti adiknya mama aku gitulah ya. Saya merantau waktu itu di perkebunan sawit ya, di Kalimantan Tengah, daerah Sungai Nusa ya. Sungai Nusa, di perkebunan Sungai Nusa, Pondok 3 kalau enggak salah itu masuknya ya. Iya. Dan waktu itu saya di situ bekerja ya. Nah, kalau kamu dulu ngikut orang tua masih sekolah ya? Ya, FYI saya itu masih sekolah dulu. Masih sekolah, masih SMP gitu ya? Iya, nah terus Uh-uh. saya belum bekerja karena saya masih fokus untuk sekolah dulu. Oh iya. Ini kisah percintaan Oh, ya. iya. Pokoknya jangan, wih, kalian yang jomblo, pokoknya ditonton terus lah biar kalian cepat dapat jodoh juga ya. Jadi di situ saya waktu itu bekerja sudah ngikut sama PT gitu ya. Kamu masih sekolah ya. Iya. Nah dari situ karena memang dulunya memang kita apa ya, tidak kenal. tidak kenal ya. Dulunya itu tidak kenal dan ini istri saya Mbak Dewi itu dulu masih sekolah SMP ya, masih SMP ya. Itu saya fokus kerja, tapi lama kelamaan ya karena saya kan sering main lah di apa ya, di wilayah Komplek, situ ya, di komplek. Namanya itu kalau di sana itu namanya pondok ya kan. Orang merantau itu kalau di Kalimantan di perkebunan sawit kan ada tempat pemukimannya gitu. Lama kelamaan kenal gitu ya. Kenal waktu itu belum nembak-nembakan gitu ya. Belum. Waktu karena masih fokus sekolah, jadi belum ke situ lah ya. Iya. Itu tak mintain nomornya aja dulu, agak pelit-pelit gitu ya. Iya. Masih eman-eman. Dan waktu itu memang apa ya? Belum ada WA kayak sekarang ya. Dulu itu tuh kalau nggak salah tuh Pakai BBM, BBM ya. sama itulah kalau untuk HP-HP Android zaman Masih dulu tuh SMS kalau nggak salah ya. Masih kebanyakan SMS. Nah ya. Jadi seiringnya waktu saya pepet terus gitu ya. Nah kondisi pas dia itu jomblo apa punya pacar dulu? Jujur Ya, aja. Masih jomblo. Masih jomblo. Sebetulnya punya pacar kayaknya, tapi nggak jujur sama saya itu. Tidak, saya sudah jomblo. Kayaknya itu punya pacar tapi nggak jujur. Nah kelama-kelamaan
Karena saya Ya. sebenarnya kayak kasihan gitu loh, Waduh, udah mengorbankan ini- pulsanya. Nah, ini- terus saya balas lah, ya kan? Padahal sebaliknya dulu loh, itu yang ngejar-ngejar saya dulu loh teman-teman ya. Yang ngejar-ngejar saya. Nah, pada waktu itu berarti singkat cerita kita sudah lama kenalan ya. Iya. Waktu itu belum tak tembak, saya masih mikir-mikir ya, karena memang saingan saya itu di situ dulu banyak yang suka sama istri saya itu orang-orang yang kerjanya kantor gitu teman-teman, bahkan itu orangnya ganteng-ganteng nggak kayak saya gitu. Jadi saya masih berpikir 2 kali ya. Saya itu kerjanya buruh harian lepas itu nyemprot di perkebunan sawit, sama kalau malam itu kan ada lahan buat dibuka lahan sawit ya. Iya. Jaga alat berat seperti eksa ataupun doser di situ teman-teman. Nah jadi saya masih mikir-mikir. Nah tapi saya dengan tekad yang sangat kuat ya, akhirnya saya nembak istri saya waktu itu ya, nembak jadi pacar gitu ya, Iya. bukan tak tembak dor gitu langsung geletak itu enggak. Tapi itu belum saya jawab, teman-teman. itu masih ada beberapa. lama, ya masih Ya. berbulan-bulan. Sebetulnya dalam hati udah mau tapi enggak jujur sama saya, enggak terus terang gitu masih. Belum masih ini sih, karena masih apa ya, belum ke situ lah ya. Lah ya intinya berarti apa ya, pas waktu itu pas mau lebaran saya pulang ke Jawa ya, pulang ke Jawa, dan saya itu di Jawa sebetulnya enggak mau berangkat lagi ke Kalimantan teman-teman ya, tapi tak pikir-pikir saya ngambil cuti itu 2 minggu, kalau saya nggak kembali lagi, wah kasihan sama pacar saya gitu, dia kan nangis terus gitu kan sama saya itu teman-teman. Nah dengan apa ya, pokoknya dengan pertimbangan yang sangat matang, akhirnya saya pulang lagi ke Kalimantan. Dan alhamdulillah seiringnya waktu kita menjalin hubungan Iya. tambah serius gitu ya. Iya. Nah kira-kira gimana, nyesel apa enggak jadi Tidak. istrinya Bang Herman gitu? Tidak ya, mungkin karena sudah apa? Takdir. Iya, bukan lagi takdir. Iya. Tapi ya memang sudah jodohnya mungkin ya. Oh iya iya. Nah jadi singkat ceritanya itu kayak gitu teman-teman. Kita itu perkenalannya walaupun dari kota Banjarnegara sama Wonosobo kan hanya apa ya, kabupaten tetangga ya. Iya. Itu kenalnya malah itu di negara apa ya, di negeri seberang teman-teman, di Kalimantan gitu-gitu. Saya nggak nyangka ya waktu itu kok bisa, pas saya pulang, waduh ini kok aslinya orang sini, padahal dulunya saya itu punya saudara ada di Perumasan ya. Iya. Pernah ke Perumasan itu agak lumayan dekat lah dari Gunung Tugel ini. Nah yang namanya jodoh itu memang rahasia ilahi ya teman-teman. Nah jadi buatnya teman-teman yang mungkin masih berjuang untuk mendapatkan gebetannya, tetap dipepet terus ya. Jadi kayak gitulah ya, alhamdulillah kita menikah sekarang sudah 11 tahun ya. Iya. Sudah 11 tahun, sudah dianugerahi satu anak ya. Udah anak kita berumur 10 tahun ya. Ya Mau 10 tahun ya. Nah ini jadi ceritanya kayak gini buatnya teman-teman yang mungkin penasaran ya, kenal di mana itu, kenalnya dulu di Kalimantan ya. Itu yang masih zaman jadul banget. Nah, orang kenalan itu tahun 2013. Kita itu nikahnya agak lama, pacaran dulu ya. Iya. Ya karena dia itu masih sekolah, jadi saya masih sambil bekerja gitu. Tapi ya alhamdulillah yang namanya kita saling mencintai itu ya gimana lagi ya. Alhamdulillah kita sudah jadi jodoh gitu, dan kita sekarang semoga langgeng Amin. sampai maut memisahkan ya. Bukan Amin, cuma amin. kakek nenek tapi Iya, sampai maut memisahkan. betul ya, betul seperti itu teman-teman. Dan ini kita menjalani keseharian sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai petani salak sekaligus juga ketua RT gitu ya. Jadi memang aktivitasnya itu Bang Herman, wah walaupun petani ditambahin ada beban jadi RT gitu, agak apa ya, lipet-lipet gitu ya untuk pekerjaannya. Nah jadi untuk teman-teman semua yang masih memperjuangkan cintanya ya, mungkin kesan-kesannya tetap sabar atau gimana, atau ditinggalin gitu aja. Ya sih, mungkin kalau untuk yang pasangan muda-mudi Iya. terus lagi berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan ini cintanya, itu harus sabar, Dan harus mau saling berjuang. percaya. Betul. Ya. Mungkin kalau dibilang nggak ada cekcok atau mungkin perdebatan itu nggak mungkin ya, karena manusia itu kan normalnya begitu. Nah ya. Karena dua pikiran dan dua hati yang harus disaling satukan itu harus saling menjaga komitmen. Oke, nah jadi buatnya teman-teman ya
yang mungkin masih berjuang untuk mendapatkan kekasihnya, tetap berjuang terus ya. Nanti setelah berjuang, setelah menikah, kita hidup ya pokoknya saling menerima lah ya, saling melengkapi ya. Walaupun kayak kita itu memang dulunya boro-boro punya panenan sendiri ya, buat makan aja itu jujur kesusahan kita dulu ya. Iya, benar-benar dari nol, karena apa ya, kita jauh dari orang tua. Betul. Waktu itu suami ikut saya karena saya orang tuanya masih di Kalimantan waktu itu, jadi kita harus berjuang dari nol itu sendiri. Bahkan itu buat apa ya, beli beras saja itu jujur ya, kita itu dulu memang agak masih ya, benar-benar itulah, masih pokoknya ekonominya masih di bawah sekali. Di bawah banget teman-teman. Tapi untuk seperti kita tuh punya keinginan kayak teman-teman gitulah ya, punya penghasilan, punya keluarga yang harmonis, yang berkecukupan, itu benar-benar tidak mudah ya teman-teman. Jadi untuk pasangan muda-mudi yang mungkin masih kesulitan dalam ekonomi, terusan masih kepengen punya rumah yang layak dipakai untuk keluarga kecilnya, itu kalian harus banyak-banyak bersabar, terus harus percaya sama kepala rumah tangganya, bahwa kita itu bisa melewati bersama. Karena emang manusia itu tuh cobaannya itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Bukan yang saya mungkin kesulitan di ekonomi, tapi kasih sayang dari keluarga saya tidak berkurang. Nah itu teman-teman, intinya tetap bersabar ya. Dan alhamdulillah kita ya sekarang ya walaupun panenan ya adalah ya cukup lah ya buat kita sehari-hari ya. Mungkin lebih lah ya, mungkin karena anak masih satu, terusan rumah kita alhamdulillah sudah punya. Iya ya, walaupun ya sekedarnya aja buat kita berteduh intinya lah ya. Sederhana lah ya. Sederhana, tapi intinya bisa membuat keluarga kita tuh menjadi semakin hangat. Nah ya, intinya tetap semangat buatnya teman-teman yang masih mengejar cintanya ya. Bagi yang penasaran, itu saya kenalnya di Kalimantan dan saya berjodoh alhamdulillah ya. Iya. Ya mungkin dan sekian betah di sini dan betah ya menjadi petani salak pondoh di sini ya. Oke, mungkin terima kasih banyak buatnya teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai sekarang ya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.